Jadi hari ini konsepnya kita Q&A. Jadi Q&A. bagi teman-teman nih, nah teman-teman bisa lihat di depan. Wih, bisa ke-scan nggak ini? Kelihatan nggak? Coba, jadi kita udah teknologi udah canggih. Wis. Makasih bro. Kita paperless, jadi kita nggak pakai kertas. Jadi teman-teman yang ada HP bisa scan di sini atau bisa masuk, kalau misalkan scan yang nggak bisa, masuk ke menti.com. Nanti masukin kode saat yang itu tuh. Nah, ntar langsung bisa tanya aja di situ. Nah, di situ di dalam situ nanti pertanyaannya itu teman-teman nggak usah takut, itu anonimus. Jadi kita nggak tahu siapa yang nanya. Kita jadi kayak teman-teman misalkan, aku takut ketahuan nih kalau nanya kayak gini. Nggak usah takut, di situ nggak ketahuan. Jadi nggak apa-apa. Terus kalau misalkan yang website yang nggak bisa, Permisi dong bang. oh iya maaf. Silakan. Kalau misalkan website yang nggak bisa, kalian bisa WA ke situ, Ya. ke nomor saya. Itu nomor kamu. Iya, Wester. Ampun. Sekalian, Wester. Kalau mau nomor rekening juga boleh. Nanti saya kasih. Udah bisa atau boleh coba tes nggak Boleh teman-teman? dicoba tes dulu teman-teman. Boleh yang coba punya tes HP. nanya, udah makan belum Pester gitu. Ya. Apapun pertanyaan. Boleh coba biar gua kelihatan di sini kayak, Di oh ini komputer. udah masuk nih. Pester bunyi-bunyi. Iya, kursi Iya, gua agak gimana. Ganti. Tapi nggak apa-apa, Des, oke. Saya akan manage. Oke. Mohon maaf. Ada Pastor Elisa juga di sini. Waduh, saya nggak sama-sama. kenal. Habis pakai masker sih. Ya nggak apa-apa, nggak saya cuma bilang. Aman, Pester. Coba, kelihatan nggak? Dapat nggak? Apa-apa, bisa nggak? Oh, geseran. Mereka masih pada ini. Coba di scan. Kita kasih waktu ya bentar ya. buat Ya di-scan. coba ini soalnya belum ada pertanyaan yang masuk sih. Udah ada yang coba nanya belum? Kayaknya belum deh. Coba Oh, tes. ada. Tes, udah coba nanya? Bisa nggak sih? Coba Kok di sini dites. belum? Bisa. Oh, sepertinya sinyal saya sebentar. Oke, sinyal aku Berm- bermasalah. Iya, dia menyiapkan teknologi tapi nggak membeli sinyal. Iya nih. Kita kadang kalau emang nggak nyambung sama Tuhan, Oh, oke, sedap. nggak bisa connect. Langsung Jadi ini Tuhan. kita harus masuk ke hotspot dulu sebentar. Coba tes lagi, Bi. Itu teman saya, adik saya di sana. Oke, Pastor, sembari ini udah masuk. Oh, iya, Hai udah. Pastor, terima kasih. Pastor ada yang Hai nyapa. juga ya. Hai. Bagus sekali pertanyaannya. Sangat Bagus membantu. sekali. Udah Oke lah. masuk berarti. Ya udah. Oke, Pastor, sembari menunggu teman-teman bertanya nih, Pastor. Uh-uh. Mungkin dari kita ada beberapa pertanyaan nih, Pastor. Oke. Kita mau nanya, coba gimana, Sinta? Sebelum kita mengenal arti pacaran lebih jauh, Widih. Oke. alangkah Sedap. baiknya kalau kita tahu dari Alkitabiah dulu ya, Pastor. Apa yang kalian mau Jadi tahu? arti kata pacaran di dalam Alkitab itu sendiri apa sih, Pastor? Ya. Ada yang udah pacaran nggak? Sudah pasti, ayo ngaku. Ada yang udah pacaran, angkat tangan. Yang Backstreet juga boleh, angkat tangan. Ada yang udah Ayo pacaran? angkat Atau tangan. atau ya akui saja. Aku saja. Soalnya Akui dong. ya daripada kita berantem di luar kan. Ya bisa. Kamu kok tadi nggak angkat tangan? Kan hubungan kita udah deket gitu. Ya, udah ya. Kamu Ada yang udah angkat pacaran? tangan, kan? Nggak ada ya? Atau kalian malu? Oh ada ya? Oke, puji Tuhan. Ada tuh. Ya, Bukan pacaran. Kita nggak pacaran sih, Pastor. Iya. Udah, Nggak pacaran. kita sudah tunangan. Iya. Oh oke. Wow, Kita sudah love it, engaged, ya. jadi luar biasa. Iya, saya di sini gara-gara itu, Pak. Ya, saya tarik di kesini, Pak. Oh, iya. Tapi betul kalian udah tunangan? Saya udah Iya, tunangan. sudah, Pak. Wah, I love it. Oke, Iya. saya nggak pakai Terima tepuk kasih. tangan lagi. Terima kasih, Terima terima kasih, kasih. terima kasih. Kita Lucu ya? ya. Terima kasih. Tapi teman-teman lihat ya, kata pacaran tuh nggak ada di Alkitab. Rasain Itu loh. dia. Iya. Wow. Nggak ada di Alkitab. Tapi gini, nggak semua yang nggak ada di Alkitab itu nggak salah gitu, ya. Misalnya internet kan nggak ada di Alkitab kan, tapi saudara main internet kan bukan berarti engkau dosa. Tergantung bagaimana penggunaannya. Nah, kata pacaran sendiri tidak muncul di Alkitab karena apa? Karena Alkitab ditulis di dalam konteks budaya Yahudi. Konteks budaya Yahudi itu nggak ada pacaran, yang ada kayak apa yang mereka buat, tunangan. Jadi hubungan dekat itu adalah persiapan kepada sebuah hubungan yang akan yang akan menjadi sebuah pernikahan. Bahkan untuk orang Yahudi, kata tunangan sendiri sudah kayak udah pernikahan. Nah hari ini kita tinggal di sebuah culture yang gini loh, kalau nggak pacaran, gitu ya. Kalau nggak pacaran, nggak keren gitu. Nah ini yang kita mau sama-sama lihat, gimana sih pacaran menurut Alkitab. Alkitab tidak, aduh, udah jam 3 nih, ya. Ini ibadah kesekian ya.
Oke. Tapi pacaran tidak ditulis Alkitab secara spesifik gitu, membahas tentang pacaran. Tapi saya mau ajak teman-teman lihat Kolose 3 ayat 17 ya. Kita akan baca ayat 17 sampai Wahyu kita baca. Rasain loh. Ada muka-muka kaget. Bisa tuh, dibuka Pastor. Alkitab enggak? Bisa, Pastor. Ada. Wes. Itu tuh. Ya. Ini ganggu nggak? Yuk baca dulu ayat 17 ya. Bisa baca ya. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu terus yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan terus lakukan semuanya itu apa? Dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi gini loh konteksnya. Semua yang kita buat, apa aja harusnya kita buat untuk Tuhan. Termasuk pacaran. Kuliahmu, sekolahmu, semuanya buat untuk Tuhan. Termasuk kalau engkau nanti berpacaran. Oke? Jadi kalau kita lihat di sana bahkan ya ayat ini mendahului ayat berikutnya tentang suami istri. Kursi saya aduha ya. Pastor mau tukar apa? Oh, ternyata ya. Kita nggak banyak. Oke. Ya, thank you ya. GBU. Mungkin karena berat badannya. Coba kamu duduk dulu Sina. Bunyi nggak? Sama ya. Oh ya, saya tidak tertuduh. Ya. Oke, time's good. Ya. Jadi intinya yang didahulukan adalah untuk Tuhannya. Instead of relationnya itu. Jadi kalau saya mau kasih guideline gitu ya, next slide tuh saya siapin tuh, next slide. Tujuan sebuah relationship adalah apa saudara? Kemuliaan Tuhan. Bukan hanya pacaran, teman, pergaulan, semua untuk kemuliaan Tuhan tuh. Ya. Gak semua hubungan ujungnya harus, saya bahkan mau bilang gak semua orang harus menikah. Ya. Rasain. Kita harus. Jadi kalau ada orang yang bilang, ya, ada orang yang bilang, oh toh saya siapin ayat itu ternyata. Oke, Matius 19. Yuk, buka tuh. Ayat 12. Next. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dari rahim ibunya udah nggak bisa kawin. Atau mungkin dia nggak punya gairah terhadap lawan jenisnya. Saya mau katakan buat teman-teman hari ini, kalau saudara lagi ada punya masalah, punya problem di dalam dengan keterikatan dengan sesama jenis. Oke? Saya mau bilang, saya punya dosa yang sama, cuma beda tempat aja. Ya, mungkin saya di tukang bohong. Mungkin saya di iri hati. Itu nggak ada bedanya dengan orang yang ketertarikan sesama jenis. Sama-sama dosa. Rasain. Cuma beda tempat aja, yang satu dosanya seksual. Yang satu iri hati, yang satu dosa yang lain. Kalau punya keterikatan sesama jenis, dengar, itu dosa. Tapi ada memang yang, bayangin, ada yang dari rahim ibunya gitu. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Saudara pernah dengar Kasim? Kalau di film-film kungfu itu. Ya. Kasim-kasim kerajaan. Orang-orang cowok yang kerjanya di lingkungan putri-putri raja. Apa yang dibuat zaman itu? Dikebiri, saudara. Supaya tidak bisa berhubungan dengan para wanita-wanita. Jadi memang dibuat orang dia tidak bisa gitu. Dibuat orang. Ya. Pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ya. Teman saya bilang gini, Kak, dulu dia nggak melambai loh Kak. Sejak dia kerja di salon, kok tiba-tiba melambai? Saya percaya, saudara, itu tuh dosa. Saudara, kan kita tuh dengan dosa ada kecenderungan ya. Ada kecenderungan orang pingin bohong gitu. Waktu ada kecenderungannya apa yang kita buat? Saudara langsung paparkan hatimu dengan gospel, dengan Injil. Kan bilang gini, oh enggak, aku anak Tuhan, aku enggak bohong. Ya enggak? Kita mungkin saudara yang sedang ada kecenderungan, dorongan, ketertarikan sesama jenis. Saya mau katakan, itu dosa. Jadi kalau saudara punya kecenderungan itu, ngomong dalam hati, aku anak Tuhan, Tuhan melepaskan aku. Oke? Tuhan memulihkan aku. Bisa bertobat. Oke? Terus ya. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri.
Oke? Terus ya, oleh demikian, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Saya mau katakan hari ini, nggak harus menikah. Ya. Asal kita lakukan tahu why-nya semuanya untuk kerajaan surga. Ya, jadi berpasangan bukan segalanya. Amin. Nah ini saya mau mulai memancing banyak pertanyaan. ya. Saya tahu sebelah saya ini punya banyak pertanyaan. Oke, ya. Banyak. Ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Boleh Pastor. Ya, gitu dia. Jadi berarti pacaran tuh nggak ada dalam kitab ya? Bukan Tidak istilahnya. di istilah kata. Kata pacarannya nggak ada di Alkitab, tapi nanti kita harus bahas kalau kita melakukan pacaran seperti apa yang ada di Alkitab, gitu kan? Benar-benar Pastor, benar. Itu Oke. pertanyaan baru tuh. Kok saya mendarnya untuk diri saya sendiri? Berarti Pastor, aku tadi mau nanya juga kayak berarti ini ada pertanyaan nih Pastor yang masuk nih. Teman-teman kayak udah pada siapin pertanyaan dari minggu lalu nih Pastor. Wajahnya kayaknya emosi ya. Iya, wajahnya udah kayak pada kurios banget nih, kepo banget nih. Aku mau nanya Pastor. Terus kayak gimana sih kita tuh tahu kalau misalkan gimana ngomongnya? Misalkan kayak jodoh Pastor nih. Ini banyak banget teman-teman yang nanya ke kita juga. Maksudnya kayak waktu di Komsel Pastor, banyak yang nanya nih kayak sebenarnya jodoh tuh kita yang pilih atau Tuhan yang pilihin buat kita? Boleh saya jawab? Dua-duanya. Tambah bingung ya? Contoh. Kamu terbuka nggak untuk aku tanya-tanya di depan anak? Boleh Oke. Pastor, boleh. Sorry ya, ini mumpung dia jadi moderator nih. Ya. Saya dirajam habis ini. Antara kalian berdua, konseling pernikahan. Ya. Antara kalian berdua, apakah hubungan ini sekarang adalah pacar kalian satu-satunya? Apakah dulu kalian udah pernah pacaran dengan orang lain sebelum sekarang? Ya. Ini pacar pertama saya. Oke. Cinta pertama saya juga. Cinta pertama. Kita ketemu dari SD, Pastor. Oh, ra. Ya, Boleh tapi- saya artikan itu ya? Kalau saya mohon maaf ya, kamu pacar ketiga. Oke. Ya, Itu pacar jadi ketiga saya Pastor. Menarik ya, Hmm. menarik ya. Menurut saudara, Tuhan udah tahu nggak berdua ini akan tunangan? Sudah ya? Sudah tahu kan? Waktu Sinta memilih pacar pertamanya, Tuhan panik nggak? Enggak. Karena dia tahu nanti akan kesini juga. Waktu Sinta akhirnya milih Sean, menurut saudara, Sinta milih juga nggak? Milih. Tuhan tahu nggak dari dulu? Tahu. Ada kedaulatan Tuhan atas hubungan mereka, tapi juga Sinta punya free will untuk memilih. Jadi dia bukan robot yang dipilihin Tuhan. Yang mana dia? Gitu enggak ya? Punya pertanyaannya iya, tapi dia punya free will memilih Sean. Memilih antara 1, 2, dan 3 tadi. Tapi dari awal Tuhan mah udah tahu mereka akan tunangan. Oke? Nah pertanyaannya, Tuhan tahu nggak mereka akan menikah nanti masa depan? Dari pihak Tuhan tahu, kita yang nggak tahu. Saya nggak tahu, jangan-jangan kalian nggak jadi merit loh. Maafkan saya, nggak ada yang tahu. Oke? Nggak ada yang tahu kan? Ada yang tahu, Ya. ada yang tahu. Udah yakin dengan tunangan ini? Saya yakin, Pastor. Saya yakin. Tugas saya sebagai Saya yakin. kalau di gereja, tugas saya sebagai hamba Tuhan adalah meragukan setiap calon yang mau menikah sampai dia pemberkatan nikah. Karena kalau dia belum menikah aja sudah ragu, apalagi nanti waktu dia sudah menikah. Tugas saya meragukan setiap calon sampai pernikahan dan meneguhkan keraguan waktu mereka sudah menikah. So, hari ini pastikan terus proses ini ya. Oke, So- jadi jawabannya ada unsur kedaulatan Tuhan di dalam hubungan itu, tapi juga kita menentukan sebuah pilihan di situ. Benar. Oke? Wow, Benar. luar biasa sekali. So, Pastor, gimana kita tahu kalau dia orang yang tepat buat kita? Nah, ini asik Nah, nih. Gimana kita tahu nih?
Ada yang lagi ini enggak sirsiran apa itu bahasa gua ya, Apa? bahasa angkatan saya. Saudara tertarik dengan seseorang gitu. Ada yang lagi gitu? Yang pastinya Enggak lawan ada yang jenis ya. ngaku. Enggak ada yang ngaku biasa. Enggak apa-apa. Yang enggak ngaku dengar, Tuhan tetap sayang saudara, oke? That's okay. GBU. Enggak apa-apa, GBU. GBU. Gini, satu kali kami ibadah di gereja kami ibadah di satu mall yang high end gitu, mahal sekali mallnya. Nah, saudara, mall itu dari tahun saya lupa, 70 atau 80 sudah berdiri dengan isi branded semua. Ya, itu mall branded semua, mahal-mahal. Dengar ya saudara, mall mahal ini sepi. Tapi dari dulu nggak pernah bangkrut. Tahu kenapa? Mahal barangnya. Ya. Saya nanya dompet nih ya, itu saya langsung kepahitan tuh. Iya. Memang pengurapannya belum sampai. Ya. Saya maaf, harga berapa? Dia bilang, ini 15 juta. Oh my God. Oke. Ya. Mama saya memperbaiki satu tasnya, talinya aja tuh, 6 juta sekian. Bisa bayar pajak mobil. Enggak banyak orangnya, ada yang beli, enggak rame, tapi enggak pernah bangkrut. Tadi saya naik motor, parkir di sebelah. Oke? Barangnya murah, harganya murah, orangnya rame. Lihat itu. Saudara, untuk setiap harga ada konsumennya. Saudara mulai mengerti? Hari ini untuk usul saya sebagai kakak nih, aku kan umurnya beda dikit sama saudara nih, ya, makasih. Aku, gue, saya tuh ya nggak beda jauh. Nah jadi gini loh saudara, daripada kita ngukur dari luar, menurut saya di usia muda kita, sibuklah menggali yang di dalam. Sibuklah mencari siapa kita, siapa Tuhan buat kita, apa panggilan kita. Oke, ya. Kayak ada maling tiba-tiba ya. Saya kira malaikat. Thank you ya. Terima kasih. Bisa dibantu nggak sih? Bisa dibantu? Udah? Hah? Oh cuma Udah. gitu doang. Oh, ya. Supaya nggak kelihatan. Supaya kelihatan besar Ya. PT kita. Nah jadi maksud saya gini, makin saudara firm di dalam ya, saudara makin bisa tahu orang yang datang tuh. Kalau saudara gini, aku kuliah kedokteran, udah kuliah nih ya, kedokteran, udah hidup di situ, udah mulai persiapan praktek. Saudara datang nih, satu orang yang waktu ditanya, kamu kuliah apa? Oh aku bebas. Gitu. Bebas? Kamu kuliah nggak sih? Belum. Jadi kamu apa? Mengisi waktu selama ini dengan apa? Dengan fun. Kamu hidup selama ini? Oh aku orang kaya, papaku kaya. Saudara harus ngerti, orang anak muda yang mendekati saudara ini, bukan dia, ini, ya, ternyata hidup dari harta bukan dia punya. Orang tuanya. Nah saudara yang sudah anak kedokteran, sudah menimba, saudara bisa ngukur. Dia kayaknya bukan gue. Dia bukan banget. Ya. Jadi menurut saya, sibuklah membangun ke dalam dulu, supaya saudara bisa mengukur yang di luar. Kalau belum apa-apa kita mau mengukur keluar, wah ribet saudara. Apalagi saudara mungkin hari ini ada yang masih muda gitu, SMP. Saudara pernah lihat anak SMP pacaran? Kan aneh kan? Kenapa aneh? Buat yang SMP mungkin nggak aneh, tapi buat kita yang lebih dewasa jadi aneh. Ya, celana pendek, yang satu ini gandengan di mall, ya, ngiter terus, jalan terus, ya. Bercandaannya kalau saudara dengar, saudara aneh sendiri. Kenapa? Memang cakrawalanya beda. Kenapa saya bilang cakrawala? Karena gini loh, kamu nih rasain asik. Sin, Oh saya. ya, waktu pacar pertama kamu, Aduh udah lupa ya, tapi yaudah. masih kecil, Enggak, sudah SMA. waktu SMA. Iya. Waktu kamu udah jadian sama Sean, kapan? Udah 7 tahun yang lalu. Oke. Pernah nggak ketemu pacar SMA itu?
Pernah nggak? Belum pernah Belum lagi pernah. sih. Kalau kamu walaupun belum pernah ketemu, kamu pikirin sekarang bandingin dengan Sean, gimana? Bandingin seperti apa tuh? Waktu kamu melihat sosok pilihan kamu di SMA dengan Iya. sosok pilihan kamu hari ini, Mm-mm. kamu bisa ketawa sendiri nggak? Ketawa sih. Iya. Iya, memang kamu sering ketawa sendiri. Maaf ya. Iya, Tapi ya nggak saudara? Eh, misalnya saudara pernah punya senang sama satu orang di SMP lah gitu, atau ya mungkin SD saudara pernah sir-siran sama satu anak gitu. Sekarang saudara udah kuliah, ketemu orang itu lagi. Saudara lihat, ya ampun kok dulu gue bisa suka sama dia sih ya. Kenapa ya? Karena memang ada cakrawala yang beda waktu engkau sudah menjalani banyak masa dalam kehidupan saudara dibanding dulu belum dalam kedewasaan. Jadi usul saya bagaimana memilih, satu, cari bangun hidupmu betul-betul. Ya. Nomor dua, bangun kehidupanmu dengan Tuhan. Karena kacamata yang kita pakai untuk membangun hidup, membangun sekitarmu, mengatur siapa yang datang mendekat, itu kacamatanya ada di hubungan saudara sama Tuhan itu. Amin ya? Amin ya? Cukup menjawab atau ada? Sudah. Oke. Cukup Pastor. Berarti yang penting hubungan kita dengan Tuhan dulu yang kita benahin ya Pastor ya. Baru kita hubungan dengan yang lain, benar ya Pastor? Ya, maksud saya mencari dulu yang Tuhan dan ke dalam kita, baru kita lihat yang ngelihat luar. Ya. kacamata yang Ya. berbeda. Jadi santai aja, gak usah jadi, aduh, yuk mana, gitu. Enggak, santai aja. Ya. Nah Pastor, ngomongin santai nih Pastor. Hmm. Santainya tuh sampai kisaran umur berapa Pastor? Karena teman-teman juga ada yang nanya kayak, aduh ini udah 25, Ya. 22. Dari kan? pertanyaan kamu, saya bisa membaca bahwa menurut kamu, orang harus berpasangan. Halo, ayo. Halo. Iya, iya. Berarti ya mau pasangan dong Pastor, Iya. mau punya pasangan. Iya. Kalau kamu menetapkan sebuah limit, berarti limitnya dari kamu kan. Kenapa saudara harus punya limit di situ? Salah ngundang hamba Tuhan nih di poin ini ya. Oke. Berarti ya udah kita kayak nggak usah takut lah Pastor ya. Ya, enggak usah takut. Kita punya Tuhan Yesus, enggak usah takut. Amin. Bahkan menurut saya, kita jomblo pun seumur hidup, that's okay. Iya, mungkin banyak, aduh, iya. That's okay. Yang jomblo-jomblo berbahagialah. Ya berbahagia. Tidak ada yang mengejar-ngejar kalian ya. Ya. Gitu Pastor ya. Ya, sebab banyak pengejaran-pengejaran itu membuat salah pilihan buat saudara juga. Itu. Setiap kali saudara pasang satu umur gitu ya, 25, aku mau ini. Saudara, saya itu pasang umur untuk menikah 33. Wah, kenapa saya pikir punya plan boleh, ini bukan target, plan ya. Saya merasa waktu itu kalau 33 saya sudah membangun hidup saya ke dalam baik, secara ekonomi lebih mapan, saya kayaknya udah bisa deh 33 gitu ya. Saudara tahu saya menikah umur berapa? 25. Ya, saya menikah muda, umur 25 saya sudah menikah. Oke. Mumpung istri saya yang cantik itu lagi mau gitu. Kalau dia marah kan dia batal, nggak jadilah. Ya. Nah, ternyata dia tidak menghendaki, nggak terlalu menghendaki kemapanan, dia menghendaki karakter, asik, ya nggak, ya. Dia menghendaki sebuah pria. Jadi curhat nih ya, ini enggak di pertanyaan. Jadi gini ya, waktu saya bilang, saya ketemu istri saya di ibadah youth, di kelompok di youth lah, youth. Zaman saya youth tuh nggak kayak sekarang saudara, youth zaman AQ, saya tuh kuliah kan 93 ya, ketahuan ya umurnya ya. Saya kuliah 93, ketemu istri saya di ibadah youth kayak gini. Nah, nggak kayak sekarang kan, karena dulu itu ketat gitu, cowok cewek tuh, wah ketat. Kalau sekarang kan saudara bebas gitu ya. Dulu kita pulang ibadah youth gitu, ngobrol cowok cewek, kakak rohani saya langsung datang dekat. Kenapa ini? Kok nggak pulang? Baiklah. Gitu ya. So, satu kali saya turun dari tangga gereja, dan seorang anak cantik
turun dari atas. Saya naik, dia turun. Wah, saya ingat tuh slow motion tuh. Gitu. Wow, siapa dia? Wah, mulai tanya ya. Karena selama ini kita nggak berinteraksi walaupun ibadah gini. Karena dulu youth kan nggak banyak youth di Jakarta. Jadi ibadah youth tuh kita 700 orang, saudara. Jadi kan nggak kenal-kenal ya. Jadi satu kali saya ini, ternyata saya baru tahu, ini kayaknya anak pemuritan, saya anak di kelompok pemuritan juga. Saya, wah anak pemuritan nih, ya kan. Saya mulai tahu lihat, kakak rohaninya si ini, saya kenal. Oke. Jadi saya mulai cari informasi. PDKT nih, PDKT. Oke. Saya mulai cari alasan untuk berinteraksi. Ya. Nanya bahan khotbah lah, apalah ya. Semua saya gunakan untuk kenalan. Ya, untuk kenalan. Akhirnya saya kenalan dan satu kali saya menawarkan diri untuk nganter dia. Dan itu merupakan tawaran yang cukup bodoh menurut saya karena saya anak kos kan, ya. Saya nggak punya kendaraan nih. Yang punya mobil dia. Jadi saya ngomong, mau saya anterin, saya bilang. Dan mujizat terjadi. Dia bilang, boleh. Saya bingung, oke. Kan? Puji Tuhan saya punya SIM, saya sudah nyetir di masa-masa itu. Saya bilang, oke, mau aku setirin? Mujizat kedua terjadi, dia bilang, boleh. Saya, waduh. Saya langsung panggil semua teman-teman saya yang area rumahnya searah dengan itu. Saya panggil itu. Supaya apa? Supaya lama ya. Saya nganterin satu-satu dulu, terakhir baru istriku. Oke, saya nganter. 2 minggu PDKT nih, istri saya datang ini. Satu kali di mobil. Nah, kan, duduk di mobil, saya udah siap mau nganter lagi, ya enggak. Baru dia bilang ini, Semi, istri saya ya, saklek. Semi, kalau tidak ada apa-apa di antara kita, itu bohong. Kayaknya cuma nganter doang nih. Serius amat. Kalau tidak ada apa-apa di antara kita, itu bohong. Jadi hari ini mendingan, kalau kamu memang melihat hubungan kita ada sesuatu, kamu doa, aku doa. Sedap. Kuncinya di cewek loh saudara. Cowok mah, you know, ya, kasih kesempatan, kami siap, ya kan? Tapi cewek yang kasih, ya, dan kamu doa, kita 2 minggu doa ya. Nanti kamu doa apa, kamu dapatnya apa, aku dapatnya apa. Kalau memang kamu enggak dapat ini harus diterusin, kita stop aja, kita nggak usah gini-gini. Sedap, saya mantap, I love it, ya kan? Saya doa habis-habisan tuh, ya. Semua ayat saya buka-buka, nggak ada yang dapat apa-apa, ya. Nggak ada. Kami janjian satu sore mau ketemu. Hari itu saya di gereja dapat ayat itu. Engkau akan ke Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung-ujung bumi. Saya enggak, ya ini ayat penginjilan ya, nggak ada hubungannya apa-apa ya kan. Sampai satu kali saya buka buku keterangannya, ya, Yerusalem, okay, berhubungan dengan keluarga. Saya mulai cocokologi nih, waduh, saya dapat sebuah peneguhan. Oke. Dengan ayat yang sederhana itu, yang penuh kebodohan menurut saya. Sore itu saya bilang, nama istri saya Fanny. Lucu sekali Fanny, oke. Fanny? Sorry ya dibahas ya. Ada yang Fanny juga namanya di sini? Ada nggak? Tidak ada, puji Tuhan. Saya bilang, Fanny, setelah doa, aku percaya kita harus teruskan hubungan kita. Saya pribadi dapat bahwa kamu pasanganku. Sadis. Okay. Baru saya bilang gini, tapi peneguhan yang paling kuat bukan aku ya. Peneguhannya dari kamu. Istriku kan berdoa ya. Dia langsung, Semi, dia buka. Istri saya itu kalau doa, semua dicatat udah. Sampai hari ini.
Dicatat Tuhan ngomong apa hari ini, ayat apa, ini yang aku minta, ini jawabannya. Sadis. Sampai hari ini saya merasa nggak layak jadi suaminya. Iya benar. Ya. Nah, dia buka kertasnya dan dia gini. Sebelum kamu ngomong itu, ini yang aku minta dari Tuhan untuk orang yang pasanganku. Dia sebutin satu-satu. Saudara, cuma 2 yang nggak ada sayanya di situ. Baru dia bilang, sebelum kamu ngomong itu, aku udah tahu kamu pasanganku. Sadap. Atus, bes. Saya buat percakapan itu di di satu restoran mahal ya, dari luar negeri, khusus restorannya, warna merah gitu yang bernama KFC. Ya anak kuliah ya, maaf ya, di KFC begitu kita yes gitu start, lampu mati loh, wah nggak ada hubungannya dengan sebuah peneguhan, nggak ada ya, cuma kami seneng aja, wow ada sesuatu ini. So, jadi menurut saya gini, mari cari ke dalam, ya ke dalam, dibanding kita nyari ini. Istri saya mencatat apa semua yang di dalam, dan waktu saya lewat gitu ya, dia langsung nyocokin, oh ternyata dia nih, oh ini dia, oh, wah, itu nanti kapan-kapan saudara harus undang dia aja, oke? Mantap. Terusin ya. Luar biasa sekali Pastor. Ya, Ya. nanti lain kali Menjawab nggak tadi pertanyaannya? Menjawab. terjawab Oh, ya. sekali Pastor, Panjang terjawab sekali Pastor. jawabannya. Tapi itu jadi inspirasi kita juga ya. Inspirasi teman-teman. apanya? Cerita itu Pastor, KFC-nya. KFC-nya mati lampu. Salah, inspirasi yang Tapi salah. ya kita doa ya Pastor ya. Kita bawa dalam doa. kalau Bawa dan mau doa pasangan. dong. Jadi nggak usah punya limit gitu. Nah, waktu saya tahu itu saya merasa oh ya ampun ternyata saya punya plan sih, tapi saya harus arahkan ke tuntunan Tuhan di situ. Jadi waktu saudara punya hubungan sama Tuhan, saudara mulai bisa nimbang, oh ini memang tuntunan, ini enggak, ya enggak. Ya. Karena apa yang kita siapkan semua terbatas. Semua terbatas. Ya, Luar biasa Pastor. Oke, next question. Ini udah Yes. banyak banget nih Pastor Iya. pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih. ini Sangat gara-gara banyak gua sekali sharing nih. tuh, Iya nih, jadi Pastor. pada Kan kalau- nanya. Next question ya, Pastor. Ya. Dari teman-teman ini banyak banget yang nanya kalau pasangan kan kita harus cari yang sepadan. Nah, Sedap. bagaimana cara memilih atau mencari pasangan yang sepadan itu? Mm. Ya. Sebenarnya saudara udah tahu itu. Iya. Iya, ya, nggak susah. Tadi ya, cari ke dalam, saudara yang ini sendiri, jawab panggilan terhadap pribadimu, lakukan segala hal untuk yang saudara pikir akan mengembangkan pribadi saudara. Itu nomor 1 tuh. Oke? Memilih yang sepadan, arahkan semuanya sepadan terhadap panggilan dan arah hidup saudara. Amin. Kalau tiba-tiba ada pasangan, ada orang yang datang sama saudara yang kayaknya saudara suka sih, ya tentu penampilan menjadi pintu gerbang. Ya kalau orang bilang penampilan tuh nggak perlu. Iya, sebagai pintu gerbang boleh. Ya, saudara kan lihat, keren ya orangnya. That's good. Ya, cukup ya. Tapi saudara nggak perlu yang, wih, Brad Pitt gitu ya. Masih kontekstual nggak sih? Brad Pitt ya. Di zaman saya kan Brad Pitt, wah pria tampan ya. Kalau sekarang saya nggak tahu lagi. Oke. Lee Min Ho? Sekarang Lee Min Ho Pastor. Kalau sekarang Oke. Lee Min Ho kali. Sekarang ganteng Lee Min Ho. Itu bukannya manis ya? Kegantengan beda sekarang ya. Oke. Saudara lihat orang memang secara penampilan keren gitu, ya puji Tuhan. Ya. Hari ini saya mau katakan saudara, istri saya cantik. Tapi tahukah saudara lebih banyak yang lebih cantik dari dia? Saya juga apalagi. Saya merasa saya normal gitu ya. Saya nggak terlalu membuat orang waktu ngelihat, waduh gitu, nggak gitu. Ada teman saya keren sekali, ganteng, pendeta juga. Setiap kali kami masuk gitu, semua ngelihatnya dia. Saya enggak tuh. Puji Tuhan. Ya kan? Nah, looks ya oke, mungkin saudara punya selera tertentu gitu ya. Selera tertentu, dan itu boleh saudara pakai sebagai pintu gerbang, oh ya aku suka. Tapi habis itu yang dipaparkan apa? Memilih yang sepadan. Visi saudara, kualitas saudara, itu kan yang dipaparkan sama dia. Orangnya keren, tapi begitu saudara ngomong nggak tahu apa-apa,
nggak bisa ngimbangin ngomongnya saudara, nggak asik, ya, nggak asik. Yang cewek lihat gimana dia mendekati saudara, dia menghormati engkau sebagai pribadi nggak, atau nganggap remeh, nggak pernah perhatian, atau gini, kadang-kadang ada anak cewek yang karena dia merasa pacar ini keren banget, dia korbannya minta ampun. Sampai saya ngelihat nih kayaknya lebih ke arah abuse ya. Nggak pernah diperhatiin. Diatur-atur. Belum kawin nih, pacaran. Diatur-atur, nggak pernah diperhatiin. Saya mau bilang, putusin. Rasain lu. Langsung di sini, hati-hati. Perhatiin ya. Pernah satu anak saya tanya begitu, dan dia bilang, Kak, aku memang sukanya yang cuek. Woi, Sukanya yang dingin. yang dingin. Yang cool. Ya. Cool itu bukan gak perhatian. Aku memang sukanya yang cuek, tapi bukan gak diperhatikan. Gak gitu. Ya saudara, bohong. Nanti kalau udah menikah, gak diperhatikan, selalu jadi alasan perceraian saudara. Dia gak pernah perhatiin aku. Dia gak pernah ingat ulang tahun. Ada pasangan yang datang ke saya mau cerai, karena istrinya bilang gini, ini kisah nyata. Sampai emosi nih aku. Istrinya bilang gini, Pak, saya ini kan suka masak. Katanya, oke. Masak suamiku itu, setiap aku masak apa, kue apa, aku masukin di Instagram. Gak pernah sekalipun di like. Katanya, ya Allah. Cetek banget alasannya nih. Saya, karena ini mereka serius ya, jadi saya gak ketawa. Jadi, oh ya, tapi dalam hati saya, alah gitu ya. Alasan gak diperhatikan gitu, waktu pacaran sih oke, tapi kalau nanti saudara serius terus gak bisa loh. Lihat karakter-karakter seperti itu, perhatiannya, kesetiaannya. Ya. Ada sama saudara aja, si cowoknya masih matanya jelalatan lihat-lihat cewek yang lain. Cuy, ya, gak bisa. Ya. Justru di sini kita melihat kualitasnya. 3, bisa dipercaya nggak? Bertanggung jawab apa enggak? Makanya, nah sebenarnya itu saya mau taruh agak belakang ya. Gini, makanya pacaran hanya menurut saya bisa dilakukan oleh orang yang dewasa. Ya. KO? Oke. Ya. Kenapa? Karena 2 hal ini. Dia harus bertanggung jawab, dia harus setia. Ya. Saudara pernah nggak ya main sama, saya punya ponakan nih, kalau lebaran, keluarga saya, keluarga mama saya itu dulu muslim, jadi mama mertua saya, jadi kalau lebaran saya selalu kumpul sama keluarga muslim saya. Saya punya banyak ponakan dari sisi itu. Satu anak tuh kalau ke saya kan om favorit kan, makasih. Kenapa? Karena saya sama istri nggak punya anak. Jadi bawaannya kami main sama anak, jadi mereka merasa aku teman mainnya. Jadi satu anak nih datang. Setiap kali lebaran atau setiap kali ketemu saya, dia udah satu. Dia bawa konsol itu loh, game tuh. Ya, main apa yang saya udah nggak tahu lah ya. Berantem, Mario Bros gitu-gitu. Saya main nih. Kemarin main bola. Ya itu, oke. Ini yang saudara pernah main sama anak kecil? Main nih, kita menang, dia ganti game. Percayalah. Ya. Kita menang, ganti ya om ya. Ini udah menang nih. Ya. Ganti game. Saudara pernah pacaran sama anak kecil? Nggak tanggung jawab. Ya. Ngeselin gitu ya, misalnya lagi ngeselin dia datang. Bukan salah aku. Kenapa? Nggak tanggung jawab memang. Rasain nih. Ada yang pacaran yang senggol-senggol, itu kayaknya kamu deh gitu ya. Ya, tapi memang saudara, memang harus orang yang dewasa. Nah makanya hari ini saya menghimbau, bukan maksa ya. Saya nggak bisa, saya tahu ada rencana Tuhan tuh nggak bisa di copy paste gitu untuk setiap orang. Ya.
Jadi saya menghimbau anak-anak, kalau memang kamu di gereja saya, kalau memang kamu belum bisa memikirkan untuk berpasangan secara serius, gak usah pacaran dulu. Santai dulu aja. Tapi kalau kamu mulai berpikiran sesuatu yang serius, mulai doakan secara serius dan mulai persiapan untuk itu. Kalau memang belum, ya jadi teman aja, kan nggak apa-apa saudara. Bersahabat, sahabat ya sahabat, ya nggak usah apa friends with benefit. Itu tuh. Ya. Kayaknya nggak ada status sih, tapi kalau nggak ditelepon marah. Ya, ajaib nih. Anak-anak sekarang itu. Saya tanya, dia apa? We are close. Dekatnya apa? Just close. Oke. Kapan open? Oh, itu lain lagi ya. Tapi tolong definisikan close itu. Ya, kalau hanya close berarti tidak ada apa-apa dong. Tapi kalau close sana main sama siapa, sini marah, sesuatu dong. Teman aja. Ya, teman. Oke, next. Itu mungkin tadi itu ya Pastor, HTS. Apa? Ya, Hubungan tanpa status. status. Nah itu yang sering digantung, cewek-cewek yang sering cewek-cewek digantung. jangan mau di HTS-in. Boom, Bambu. bambu. Tapi banyak loh. Banyak loh Pastor. Hah? Banyak Banyak. cowok-cowok yang Sampai masih sekarang. Pastor kayak gini loh Pastor, apa? Mau hubungannya nih Pastor, mau pacarannya, kasarnya mau cinta-cintaannya, tapi nggak mau komitmennya. Nah Iya. itu Pastor banyak. Kenapa ya? Kenapa Kenapa tuh? ya? Kenapa Coba, guys? ini- Coba mungkin- yang mau mungkin- ngaku boleh Mungkin maju. saudara Nih, yang, kita kasih. atau saudara, coba cek dalam hati saudara, kenapa kita pingin punya hubungan yang kayak orang pacaran, tapi nggak mau komitmennya? Coba. Biar ada status aja kali ya. Ya, biar nggak ada. biar seru Atau aja sih status. Pastor, biar enggak Seru. kalau ini juga ada nanya, kebetulan Nadia nanya sih, pacaran hanya untuk having fun boleh Iya. enggak? Iya, maksud saya Iya. gini, kalau memang having fun, gak usah pacaran, teman aja lebih fun. Yoi. Iya kan? Saudara nggak ada keharusan harus jemput, nggak ada betul-betul nggak ada komitmennya. Justru pertemanan menurut saya menjadi lebih fun dibanding kita punya hubungan pacaran, gitu. Nah itu yang harus dicek di hati kita. Jangan-jangan kita pacaran bukan karena kita mau, kita lihat orang aja, kita tren, kita lihat film, kita lihat yang lain. Film kan cuma memperlihatkan yang mau dia perlihatkan. Banyak hal yang dia nggak perlihatkan loh. Ini soal pernikahan ya. Tahun 2020 sampai 2023, angka perceraian Indonesia itu 24 sekian persen. Jadi 1/4 dari yang menikah bercerai loh saudara. Oke? Angkanya sekitar hampir 500.000. Tahun 2002 itu angkanya hampir 600.000. Habis pandemi itu orang bercerai hampir 600.000. Justru di rumah semua berantem gitu kan kira-kira ya. Cerai dia. Angkanya tinggi banget. Ya. Nah, menurut saudara, membangun hubungan itu fun? Enggak. Bukan fun yang dikejar saat kita membangun hubungan. Waktu kita membangun hubungan yang dikejar justru komitmen. Ya. Saat kita dewasa dan punya komitmen, unsur fun-nya lebih lagi di situ. Ya. Ya. Nilai dalam pernikahan saya dan istri bukan melulu soal fun. Ya enggak, saudara? Kami menikah 23 tahun. Kami fun bukan karena hanya happy. Bukan fun-funan yang kayaknya happy. Waktu kita ada struggles, kita sama-sama bisa menyelesaikannya. Dan itu mendewasakan kami berdua. Itu yang keren, itu fun banget menurut saya. Tapi kalau cuma hubungan, udah gak fun lagi, putus. Funnya apa? Ya, funnya apa? Buang-buang waktu. Dan kalau untuk cowok membuat engkau nggak fokus dengan apa yang engkau kejar, satu. Untuk wanita, hati-hati. Kalau engkau terlalu banyak, apalagi sekarang ya saudara ya, ada itu kan kalau di Amerika ada body count. Ya, orang itu nanya gitu ya, body countmu berapa? Kamu udah tidur sama berapa orang kira-kira gitu. Ya, kalau dia, 8, aku 13 dong. Wow. Sadis ya, keren ya.
keren kacaunya. Body countmu berapa? Saudara, menurut saudara, banyak-banyakan body count akan membuat keren atau merendahkan harga saudara? Untuk kita, rendah. Buat pria, nanti waktu berhubungan serius, ketemu dengan orang yang body count-nya banyak misalnya gitu, dia kan, kayaknya aku enggak deh. You see? Justru banyak hal hari ini yang dilakukan di dalam dunia modern kita, ini harus kita waspadai. Ya, kita paparkan dengan nilai-nilai Alkitab sehingga saudara kita tuh menapaki hidup kita dengan bijaksana. Amin ya. Jadi kalau tadi bagaimana memilihnya, saya sederhana aja ke dalam, jadi paparkan dengan nilai-nilai saudara. Bisa masuk gak dia? Bisa sama-sama sinergi nggak? Ini dua belah pihak ya, misalnya dia cowok, yang PDKT cowok, cowoknya juga akan, iya kayaknya kamu bisa, kita punya visi begini, ya, punya ini yang Tuhan mau untuk kita, itu asik ya. Asik. Terus ya, kalau masih ada. Wah luar biasa. Lanjut Ini nih. banyak banget Pastor Iya pertanyaannya. banyak banget loh Teman-teman. Pastor Ini pertanyaannya. kayak nggak habis nih. Tapi Ayo kita lanjut. sudah Nggak ada pilih nih. jus alpukat atau apa gitu. Aduh ini Ada. kayaknya boleh. Lanjut ya. Ini GBI official drink. Yes. Gak apa-apa, Lanjut. cuma bercanda. Lanjut. Ini Pastor menarik banget nih satu pertanyaan ini karena di lingkungan saya sudah pernah mendengar cerita seperti ini mencium bau-bau Backstreet. Kamu kenal ya? nih. Ini bestie Wah, kita saya nih nggak tahu kayaknya. nih, Pastor. Nggak tahu nih Pastor, tapi ini bau-bau Backstreet ini ceritanya. Wih, Backstreet. Backstreet Teman-teman nih. tahu nge Backstreet? Iya, jadi pertanyaannya di sini udah satu iman, Ya. udah satu iman, udah Ya. satu amin, Ya. tapi nggak direstuin sama orang tuanya. Oke. Apakah itu hubungannya tetap harus berlanjut atau sudahi saja? Ini, ya. Kalau dari aku yang cerita ke aku, Mm-mm. orang tua kan juga bisa salah ya, Pastor. Jadi Betul. kayak dia mungkin kayak jodohin sama emaknya jodohin dia dengan orang lain, kan itu bukan pilihan kita, dan Ya. dia juga bisa salah dengan pasangan yang dia pilih itu dari Ya. emaknya. Jadi gimana tuh, Pastor? Ya, dan bisa betul juga ya. Oh bisa, Bisa juga, jadi, nggak ada bisa yang jadi. tahu sih, Pastor. Tapi kira-kira apakah Gimana, hubungan kayak Pastor? gini kalau nggak direstuin orang tua seperti Ya. harus Untuk gimana? menjawab relationship itu selalu harus custom. Custom. Ya, maksud saya custom gini. Sesuai tergantung Iya, tergantung iya. case. Jadi nggak ada Kita- yang saklek. Kan tiap orang tuh lain-lain loh. Iya. Saya sama tiap orang tuh dua orang beda, jadi ada dalam relationship tuh tricky. Nah, jadi maksud saya beberapa pertanyaan. Umur berapa nih orang? Kurang Dua. tahu nih. Ya misalnya, oke. Kan nggak ada Iya, di iya, situ iya. ya. Nggak ada, Ya, nggak ada, Pastor. tidak ada. Kita kan nggak kenal dong. Iya. nggak Atau kenal yang punya dong. pertanyaan boleh maju ke depan nih kita kasih. Ayo. Nomor 2, kita nggak tahu yang nggak disetujui orang tuanya nih apa. Udah pernah diomongin nggak gitu ya, misalnya. Misalnya. Oke, misalnya. Komunikasi di keluarga seperti apa? Betul. Ya, susahnya tuh seperti apa sih? Mm-mm. Ya. Apa yang orang tua mau dengan sebuah hubungan dengan anaknya itu apa? Apa gitu ya. 3, kenapa nggak mau? Kenapa nggak suka dengan calon yang dia suka ini? Why-nya? Nah itunya perlu kita elaborasi bareng tuh. Karena saya mendapati dua macam. Beberapa adik rohani saya itu orang Ambon, saudara. Hitam, pekat, rambut keriting kusut. Ya. Asli dari pohon lah gitu. Butek. Itu ya saudara. Saya udah hitung 4 orang nih. Ya 4. Sekarang semuanya udah menikah. Udah punya anak, manis keluarganya. Oh ya, 4 orang. Semua calonnya Chinese. Cewek. Wanita-wanitanya Chinese. Percayalah saudara, ini nggak gampang. Dan selalu saya udah kira deh, setiap kali mereka ada gerakan-gerakan begitu ya, kan di tengah kita ada, kamu ini ya, kamu lagi deket sama si ini. Kak doain ya, aku kayaknya kita lagi deket nih. Sama siapa? Si ini. Satu Ambon ya, keriting kusut, satu Chinese putih, wah, saya langsung tanya, parents gimana? Di 4 ini, nggak ada yang setuju, saudara. Tidak ada yang setuju. Oke, so usul saya buat adik-adik rohani saya yang cowok, ini kira-kira cowok cewek deh? Kira-kira, kan kita nggak tahu ya. Terus. Kalau dari Nggak tahu. tulisannya, Dari tulisannya sih kayaknya cewek. mungkin ya. Oke, kita Mungkin. ngomong kalau saudara Kalau- cowok, kalau saudara cowok, saya usul kayak ke adik rohani saya ini. Kalau kamu cowok,
kamu nih, kalau belum setuju, nggak apa. Kamu sekarang memperkenalkan dirimu dengan hidupmu. Ya, perkenalkan. Siapa kamu? Dengan cara apa? Bukan perkenalkan, Om, saya ini. Enggak gitu, enggak gitu ya. Ya. Mulai beredarlah di kehidupan si cewek. Oke, si cewek pun tentu mulai ngomong, mah, misalnya diantar pulang si tante mulai, siapa tuh non? Temenku, kan biasa kan awal temen ya. Temen noni, temen noni. Oh, siapa? Si Joshua, mam. Joshua, oh gitu ya. Orang apa ya? Oh, orang Ambon, Saung Laki. Oke. Ambon. Oke. Biasanya orang tua langsung nanya, kenal di mana? Ya enggak? Kita tugas si anak memperkenalkan teman dekatnya ini dengan benar. Oke. Ke orang tua. Dia kerja di sini. Anak pemuritan mah. Makanya yang saya tadi bilang, saudara fokus ke dalam. Supaya waktu engkau memperkenalkan ke orang udah jelas. Jangan nanti diperkenalkan, siapa dia? Kerjanya apa? Kemarin sih nge-Grab ya, kemarin ya. Hari ini ganti perusahaan. Ya. Jadi Gojek. Ganti perusahaan. Saya merasa Grab keren, tapi pindah-pindahnya itu ya. Ya saudara, jangan kelihatan yang gitu ya. Firm, jadi dia akan dia sini mam, kerja, dia di bank teller masih biasa, tapi ulet mam. Ya. Pasti nggak setuju dulu, ya nggak. Orang tua tuh nggak setuju dulu. Kemarin saya baru ketemu lagi tuh sama satu adik, kami makan sama-sama. Saudara, proses mereka 6 tahun. Bagaimana si cowok menunjukkan kesungguhan untuk anaknya ini, untuk pacarnya, kepada keluarga besar. Dia tunjukin tuh. Harus ada menunjukkan itu. Serius. Nah, keseriusannya harus ditunjukin lama. Oke? Kalau orang tua enggak juga baru kita hormati nanti. Kita lihat nih. Kalau dia cewek, aku sekarang kalau dia cewek, ya makasih. Ini kan cowok ya. Kalau dia cewek, satu, libatkan orang tua dalam prosesnya. Oke? Libatkan orang tua. Saya juga nggak ngerti gimana orang tua mereka. Orang tua hari ini biasanya lebih membuka dialog dengan anak-anaknya. Ya. Jadi jangan buat dadakan sama orang tua. Libatkan mereka dalam seakan-akan pengambilan keputusan itu. Walaupun saudara sudah punya kecenderungan dengan hatimu, ya enggak? Jadi saudara selalu ngomong, misalnya dapat kado teddy bear gitu misalnya ya. Tiba-tiba mamahnya lihat ada teddy bear di tempat tidur. Mamanya, ini teddy bear. Iya mam, dikasih si Joshua. Oh ya? Gitu ya? Ya. Dibuang langsung sama mamanya. Dibakar. Ya tentu karena untuk anaknya biasanya enggak gitu. Okay? Tapi nanti cari orang tua mana yang paling dekat sama saudara. Misalnya papa atau mama, mulai cerita dengan prosesnya. Pah, mah, boleh aku ngomong? Pah, mah, kan cewek ini. Boleh, noni ngobrol nggak? Apa? Pah, pendapat papa nih. Soalnya aku ngelihat si Joshua itu mulai nganter aku. Tapi jangan buang ke Joshua semua dan bilang ini. Dan aku juga sebenarnya juga mulai tertarik loh sama Josh. Karena jelaskan penilaian saudara. Bukannya, soalnya orangnya keren pak, soalnya orangnya kaya. Gitu. Pak, orangnya tanggung jawab loh pak. Dia itu ngurusin keluarganya luar biasa. Dia itu tulang punggung loh di rumahnya. Dia, gitu dong. Nah, orang tua mungkin akan ngasih, disitulah dialog, disitulah proses. Nah, saya banyak melihat orang tua itu ya saudara, mikirin kebahagiaan saudara. Tapi dia ingin menjaga, dia sayang, orang tua tuh sayang sama saudara, dia takut saudara tuh ambil keputusan yang salah. Tapi kalau dia lihat saudara ngambil keputusannya matang, ya bahkan mereka, ini saya menghormati
teman-teman yang pernikahannya beda ras kayak gini, orang tuanya itu ya pasang badan untuk keluarga besar. Kan kadang-kadang keluarga besar juga ikut-ikut ngobrol kan, wah itu kok ini nih, papanya atau calonnya itu yang belain. Enggak, tapi anaknya gini kok, ininya gini. Kenapa? Berproses, saudara. Nah namanya berproses, nggak 2 bulan tuh. Ya, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Siapkah engkau untuk 5 tahun? Nah saudara yang harus menentukan dalam kesepakatan itu, dalam hubungan saudara. Oke, jadi mari kalau kayak gitu datang ke kakak rohani saudara di sini, coba ngobrol-ngobrol counseling gitu, ya, atau coaching gitu ya, untuk case saudara, karena setiap orang kan lain-lain. Oke ya? Jadi Pastor, backstreet itu boleh apa tidak? Menurut saya enggak. Tidak, oke. Iya. Tidak guys. Tidak guys, yang suka nanya-nanya backstreet boleh nggak? Ya, saudara enggak, karena gini loh, ini alasan saya kenapa enggak backstreet. Kalau kita backstreet, gini loh, misalnya saya punya pacar, maksudnya waktu saya pacaran sama istri saya, misalnya saya punya pacar, waduh, tadi kan WL-nya bilang, ayo saudara, anak-anak muda, saya bilang, amin, saya udah lewat. Nah, waktu saya pacaran sama istri saya, kan dia pacar saya kan pingin banggain ya saudara. Tuh. Ya. Banggain. Iya, saya pingin banggain. Kurang membanggakan dia. Senggol-senggol terus itu nih Pastor. Jadi waktu saya ketemu, saya akan, kenalin ini pacar saya. Ya. Saudara bisa bayangin kalau saya backstreet. Datang berdua, pacarnya? Oh enggak, kita biasa aja. Biar close. Please ya. Saudara yang cewek, misalnya di backstreetin, kan aneh ya. Misalnya, saudara nonton ini dong, yang terakhirnya apa, agak lain itu. Ya. Ada pelakornya yang, jadi main di belakang, buat kegiatan di luar, sendiri gitu. Apa enaknya saudara? Justru hubungan kita, saya akan bangga dengan pacar saya, atau pacar saya bangga dengan saya dong, itu deh. Saudara akan foto masuk Instagram dong, misalnya, nggak usah lah, nggak usah harus gitu. Tapi saya sih, kalau saudara backstreet, akan membebani saudara. Kalau, menurut saya, kalau belum harus backstreet, mendingan temen aja dulu. Ya, temen aja dulu, biasa aja udah. Ya, sampai kita, oke gitu. Oke, Yes. mantap Pastor. Sudah terjawab Sudah terjawab. teman-teman. Jawab, Saya berarti sih nggak mungkin- backstreet. Ah, Mungkin dia itu sih. jawabnya emosi ya. Ya. Tapi Pastor, lanjut nih Pastor. Ini tadi kan Pastor tadi kan seiman dan seamin nih Pastor. Hmm. Ya. Gimana kalau beda amin? Beda iman. Gimana kalau beda iman? Boleh nggak Pastor? Toh kalau dari kita kan mikirnya gini Pastor. Toh aku juga bawa dia ke Tuhan. Aku juga nginjilin Tuhan ke dia. Kalau misalkan dia ikut Tuhan kan puji Tuhan banget Pastor. Berarti aku membawa satu jiwa lah kita ke gereja gitu Ya. Pastor. Nah itu gimana Pastor? Ya. Boleh nggak kita? Boleh, Woi. rasain loh. Ya, Hmm. itu kan jawaban yang saudara pingin. Siapa yang nunggu-nunggu jawaban boleh? Akhirnya ada yang dibolehin Ya, ya. ya, karena boleh nggak boleh itu terserah saudara nanti. Mhm. Is it? Nah, jadi gini, saya cuma kasih pertimbangan ya, saya kasih pertimbangan. Kalau memang saudara mau nginjili, yang nginjili aja, nggak usah pakai udang di balik batu ada, pingin pacarannya. Ya, nginjili aja, udah. Ya, kalau Tuhan tuntun saudara untuk nantinya nantinya akan jadi pasangan, puji Tuhan. Ya. Pak, saya kenal loh, ada satu teman saya, dia gara-gara pacarnya dia terima Tuhan Yesus. Oke, puji Tuhan. Yang model kayak gini saya percaya puji Tuhan. Ya. Tapi banyak juga saya kenal orang yang justru gara-gara pacarannya dia pindah, nggak percaya lagi Tuhan Yesus. So ini pilihan saudara, bukan boleh nggak boleh, tapi pilihan saudara. Oke, saya usul kalau memang mau menginjili, injili aja dulu, berteman aja. Oke, siapa tahu nanti saudara akan melihat cakrawala yang berbeda di orang-orang yang lain. Oke, itu ini jawaban saya. Ya Pastor, luar biasa sekali. Ini karena keterbatasan waktu, sepertinya tidak semua pertanyaan yang kita bisa jawab. Nanti panitia boleh kasih waktu ya, kayak berapa menit lagi, berapa pertanyaan lagi. Ya. Ini boleh Pastor. Jadi ini pertanyaannya gini Pastor. Apa nih Pastor, kalau orang udah pasangan nih, udah pacaran nih Pastor. Apa nih Pastor, indikatornya kita untuk ya udah putus, kita putus.
kan Tuhan kan bilang misalkan mereka ada kesalahan nih, pasangan kita punya kesalahan. Tuhan kan bilang untuk kita untuk memaafkan mereka. Kayak yaudah maafin orang-orang yang kita kasih, bahkan musuh kita juga kita maafin. Nah, tapi berarti Pastor sampai di titik mana kita tuh harus bisa, kita bisa memaafkan orang. Kayak toh nggak ada manusia yang sempurna kan Pastor, nggak ada laki-laki yang sempurna. Jadi kalau dia salahnya di sini ya udah kita maafin. Misalkan dia mungkin Pastor kalau suka mukul sih itu mungkin ada kelihatan ininya. Tapi kayak gitu-gitu lah Pastor. Menurut Gimana? saya, oke, saudara harus bedakan, gini, apakah kita harus memaafkan saudara? Mengampuni? Harus. Oh, ragu. Ya. Harus. Ini kan Kristen ya. Harus. Adakah hubungannya mengampuni dengan berhubungan pacaran? Enggak. Kita memang harus mengampuni semua orang. Pacarmu ya juga, ya semuanya, ya. Tapi soal apakah setiap percecokan, kesalahan yang ini kan satu sisi ya, yang nanya ini bilang dia merasa bahwa ada kesalahan dari sisi sana. Mungkin engkau diselingkuhin, misalnya, engkau diselingkuhin. Apa? Aku diselingkuhin? Ya. Pilihannya sama saudara loh, kalau di masa pacaran. Apakah nilai selingkuh untuk saudara, kesetiaan, itu menjadi bobotnya tinggi, sehingga saudara bisa bilang, saya merasa saudara harus mengampuni dia. Tapi untuk meneruskan pacarannya terserah saudara. Lagi ya, pengampunannya harus dikasih. Tapi soal hubungannya itu bukan soal pengampunan, itu soal trust. Trust itu nggak bisa di-earn. Jadi gini, misalnya saya sama Sean, Sean, kamu harus percaya saya. Harus. Nggak akan percaya. Trust itu nggak bisa dipaksakan gitu. Trust itu harus dibangun. Setiap hari, misalnya Sinta akan makin trust Sean karena setiap kali bilang akan jemput, dijemput. Iya nggak? Ya. Tapi kalau sering bilang dijemput, tapi sering nggak datang, dia nggak bisa percaya. Untuk itu, ampuni dia. Oh, cuma soal jemput kok, ampuni aja. Tapi soal apakah kamu bisa pacaran terus sama orang yang selalu bilang A, tapi nggak lakuin, itu terserah. Kalau saya bilang, putusin. Sih nggak kuat ya. Iya, ini soal kepercayaan. Oke, kalau engkau masih bisa percaya, silakan. Itu ininya. Kalau engkau masih bisa percaya dengan karakter itu, lanjutkan. Pengampunannya lepasin, ampuni. Cuman nggak dijemput kok. Tapi trustnya mungkin sulit. Sama kayak kerjaan nih. Saudara yang udah bekerja, saya lihat wajah-wajah yang agak Sudah makan asam garam dunia. tertekan karena pekerjaan. Kalau saudara bekerja nih, tiba-tiba di usahamu ditipu orang. Oke? Ampuni nggak? Ampuni dong. Harus ampuni. Pertanyaannya, apakah waktu dia datang mau kerja sama, saudara terima nggak? Terserah saudara. Saudara bisa terima atau saudara merasa, aku pernah ditipu, aku nggak bisa percaya lagi. Aku nggak bisa ikat kerja sama lagi sama dia. Aku nggak bisa dagang lagi sama dia. Itu terserah saudara. Ini soal kepercayaan. Tapi secara hubungan mah kita oke. Ini bukan soal pengampunan. Aku sudah mengampuni. Cuma aku nggak bisa kerja sama bareng aja. Hubungan relationship juga didasari oleh itu. Apakah saudara bisa percaya dengan pasanganmu? Ampuni dia. Soal trustnya saya serahkan sama saudara ya. Oke. Oke Pastor, ini karena keterbatasan waktu. Sudah 2 kali kamu ngomong itu. Ya, jadi mohon maaf teman-teman kalau ada mungkin pertanyaan yang belum terjawab. Nanti bisa teman-teman juga, kita tuh ada komsel ya. Jadi Oh, teman-teman, oke. Pastor sekalian promosi dikit. Siap. Itu pasti bagus sekali. Ya, jadi teman-teman bisa nih ikut komsel kita setiap hari Sabtu jam 5 sore di tempat ini juga. Kita tuh ada sharing sambil kita curhat-curhat. Jadi teman-teman yang masih punya pertanyaan dan bingung tentang aduh gimana gini, boleh banget datang dan kita saling ngobrol, saling sharing. Jadi siapa tahu menemukan jawabannya ya di komsel itu ya. Yes, betul banget. Nah, jadi Pastor, oke, mungkin Pastor ada nggak nih Pastor kesimpulan atau kata-kata penutup untuk teman-teman nih yang sedang pacaran Oke. dan yang mungkin masih single dan mencari pasangan-pasangan yang Asik. tepat. Atau gantian, Atau Pastor yang mau nanya kita. Oke, cukup. itu nanti kita konseling ini ya. Rani. Boleh slide yang terakhir, paling terakhir. Boleh Yang media slide-nya? Pacaran tujuannya. Nah, saya mau tinggalkan ini untuk teman-teman ya. Tujuan pacaran itu bukan untuk menikah. Lagi ya. Aduh. Tujuan pacaran bukan menikah.
tujuan semua tujuan apa yang kita buat adalah untuk pengudusan. Supaya kita dikuduskan makin serupa sama Tuhan. Jadi kalau engkau pacaran, pastikan itu ada. Ada kesetiaan di dalamnya, penerimaan, dan penggenapan rencana Allah. Saya berdoa saudara akan menemukan Tuhan dalam relation saudara. Ya. Sebab Tuhan itu saat dia mau memberkati kita, dia ngirimkan relasi-relasi yang memberkati kita. Pastikan relasi-relasi di sekitar saudara adalah relasi yang membawa saudara makin masuk dalam rencana Tuhan. Itu saja. Amin ya. Tuhan berkati. Amin. Amin. GBU. Oke, GBU. Oke, sekian dari kita, Pastor. Terima kasih atas sharing yang sangat luar Cuma biasa. gini aja nih. Masih ini kalau ada waktu nanti mungkin Pastor Ya. kita sharing-sharing lagi. Mungkin Pastor ada bisa undang Kak Fani untuk Oke. kesini. Wah, itu Istri seru saya. banget. Istri Jadi kita saya. bisa dengar ya teman-teman ya. Perspektif dari yang cewek seperti apa. Ya, ntar Ternyata gantian. pas dia kesini bilang, itu semua salah. Itu semua tidak bisa jadi makanya kan makanya kita bisa ya saling sharing-sharing lagi Pastor ya. Oke, berarti yuk Pastor kita tutup dalam kita bangkit berdiri mungkin teman-teman Pastor. Ah, Selesai. ya. Iya udah selesai. Saya justru nunggu Ya, dari kamu. kita- Ya, yuk bangkit berdiri Ya sama-sama. kita bangkit berdiri teman-teman, kita ingin mengakhiri Pastor silakan. Langsung doa berkat. Enggak Pastor, kita doa tutup sharing Oke. aja. Oh, udah. Nanti kita baru. Oke. Ya, ya. Ah. Jadi mau pacaran apa enggak nih? Ya, kalau Tuhan bawa ke situ ya enggak apa-apa saudara ya. Ya. Yuk kita doa sama-sama. Bapak terima kasih buat hari ini. Aku berdoa buat adik-adikku ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam musim kemudaan mereka. Engkau yang tunjukkan pribadimu lebih lagi kepada mereka. Sehingga mereka boleh menapaki langkah demi langkah dalam masa depan mereka di dalam relasi-relasi yang datangnya dari Tuhan. Aku berdoa, pelihara mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pelihara dalam kekudusan, dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dalam hikmat, dalam kebijaksanaan. Terima kasih buat anak-anak muda di Glow Youth ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa masa depan yang cerah menjadi bagian kehidupan mereka. Kami diberkati. Sama-sama katakan, amin.